Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan lanjut membahas tentang suplemen vitamin K2 dan manfaatnya untuk Anda yang mungkin saat ini sedang diabetes atau sudah mulai resistensi insulin, atau obesitas, ada risiko penyumbatan pembuluh darah, misalkan pernah sakit jantung, pernah serangan jantung, pernah stroke gitu ya, atau pernah kena sumbatan pembuluh darah di tempat lain. Atau Anda mungkin saat ini sedang masuk fase menuju menopause atau sudah menopause, pengen tahu caranya gimana supaya enggak osteoporosis. Kemarin kita udah bahas tentang suplemen kalsium ya. Kenapa kita nggak pakai suplemen kalsium lagi? Karena bisa meningkatkan risiko sumbatan pembuluh darah. Jadi kalau Anda diabetes osteoporosis, vitamin K2 akan sangat bagus sekali. Pengen tahu manfaatnya apa aja? Nah, kita akan bahas nih K2 itu kenapa sekarang sangat direkomendasikan dan kenapa kok sekarang susah dapat dari makanan sehari-hari. Karena satu, vitamin K2 dari banyak studi, terutama studi Rotterdam, itu menunjukkan bahwa vitamin K2 itu bermanfaat sekali untuk kesehatan pembuluh darah terutama jantung dan otak ya. Jadi setiap tambahan 10 mikrogram vitamin K2 itu menurunkan risiko kematian akibat penyakit sumbatan pembuluh darah di jantung sampai 9%. Lumayan ya, daripada kemarin kalau kita pakai kalsium bisa meningkatkan risiko sumbatan sampai 20%. Bahkan risiko kematian juga meningkat gitu ya. Nah, K2 itu mencegah pengendapan kalsium di pembuluh darah. Jadi dia menurunkan kalsifikasi atau menurunkan pengendapan kalsium di pembuluh darah jantung. Menjaga elastisitas pembuluh darah. Kenapa? Karena K2 itu meningkatkan aktivitas sel-sel otot di pembuluh darah. Jadi otot di pembuluh darah itu halus ya, otot halus namanya. Itu dia butuh vitamin K2 untuk supaya tetap elastis, tetap kontraksi gitu. Nah, kalau K2-nya kurang, pembuluh darahnya tidak elastis, kalsiumnya banyak yang nyangkut di situ, jadi sumbatan. Nah, karena pembuluh darahnya elastis, jadi tekanan darah sistolik dan diastolik itu biasanya juga mulai turun. Walaupun penurunannya tidak sebesar misalkan kita menurunkan resistensi insulin gitu. Jadi kalau K2 masuk, turun tapi tidak terlalu banyak, tapi kalau resistensi insulinnya udah ada perbaikan, jadi sensitif lagi, Anda tidak diabetes lagi, itu biasanya peningkatan perbaikan tekanan darah akan sangat signifikan. Nah, karena risiko sumbatannya rendah, maka risiko gagal jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya juga ikut turun ya. Jadi K2 itu bagus sekali untuk jantung. Yang kedua, K2 juga bagus untuk tulang dan gigi. Kenapa? Karena K2 atau MK7 itu menangkap kalsium dimasukin ke dalam tulang gitu. Ya karena kalsium yang banyak di darah, percuma misalnya kita banyak suplemen, banyak vitamin D, tapi nggak ada K2, jadi nggak ada yang nangkep masukin ke dalam tulang. Nah, dari K2 ini, itu kita bisa dapat dari misalkan makanan fermentasi, biasanya ya natto, tauco, kimchi, tape, dan seterusnya. Jadi kalau kalsiumnya bisa masuk ke tulang, kepadatan tulang kita akan meningkat, mencegah risiko untuk patah tulang, dan mencegah osteoporosis juga meningkatkan elastisitas tulang. Jadi tidak terlalu kaku, tidak gampang patah gitu. Dan kalau masuk ke tulang itu jadi kuat, di gigi juga sama ya. Jadi gigi itu banyak kalsium juga yang harus masuk ke dalam gigi. Jadi kalau giginya penuh dengan kalsium, karies itu bisa berkurang dan membantu pembentukan dentin atau lapisan di gigi. Meningkatkan juga kesehatan mulut karena yang bolong-bolong itu jadi tidak terlalu banyak bolong-bolong. Kan bolong ada yang besar, makro ada yang kecil-kecil, yang mikro. Nah, mikro ini yang biasanya tidak kelihatan, dan dengan vitamin K2 yang cukup, kalsium cukup, kita mencegah lubang-lubang kecil-kecil ini. Ya, jadi kesehatan mulut akan meningkat. Terus kalau pada diabetes apa manfaatnya? Ternyata sudah diteliti juga vitamin K2 itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Walaupun peningkatannya tidak terlalu banyak, tapi lumayan bisa meningkatkan fungsi pankreas dan produksi insulin. Tetap lebih banyak kalau Anda minum obat diabetes. Tetap lebih bagus kalau Anda mau menjaga makan dan menurunkan resistensi insulin dengan puasa. Itu pasti akan jauh lebih cepat dan lebih bagus. Tapi K2 lumayan bisa membantu meningkatkan produksi insulin dan fungsi pankreas. Jadi kalau kekurangan vitamin K2, nah ini nih yang banyak orang belum tahu. Jadi kalau K2 ada, itu dia membantu, tapi tidak terlalu signifikan. Tapi begitu dia kurang atau nggak ada,
itu bisa meningkatkan resistensi insulin lebih cepat. Jadi kalau misalkan, "Dok, saya makan, yang manis-manis atau ini nggak terlalu banyak," gitu, tapi ternyata kita defisiensi atau kurang vitamin K2, nggak pernah mau makan yang daging, susu, telur, lemak, itu nggak mau. Akhirnya apa? Justru malah resistensi insulin, aneh kan? Nah, nanti kita bahas kenapa kok saya nggak makan daging-dagingan, Dok, nggak makan telur, kok malah diabetes? Bisa. Kenapa? Karena kekurangan vitamin K2. Jadi suplementasi K2 itu meningkatkan sensitivitas insulin walaupun tidak terlalu signifikan, tapi yang jelas mencegah supaya Anda tidak terlalu cepat resistensi insulin. Nah, ternyata kan insulin, kalau Anda pernah lihat video saya sebelumnya tentang Alzheimer, tentang degenerasi di otak, itu kaitannya erat dengan diabetes, kaitannya erat juga dengan resistensi insulin, kaitannya erat juga dengan sumbatan pembuluh darah di otak yang kecil-kecil. Nah, tadi fungsinya kedua itu salah satunya mencegah pengendapan, mencegah penyumbatan pembuluh darah akibat kalsium. Nah, dengan kita kasih K2 di otak, ada pembuluh darah kecil-kecil banyak yang biasanya penumpukan kalsium di pembuluh darah kecil-kecil itu. Nah, dengan vitamin K2 penumpukannya nggak ada, sumbatannya hilang. Jadi terbuka lebar, namanya vasodilatasi. Dilatasi terbuka lebar. Jadi kalau terbuka lebar, aliran darah ke otaknya jauh lebih baik. Jadi kemungkinan untuk Alzheimer akan menurun. Tapi kalau sudah terjadi, biasanya sel otaknya yang sudah mengalami degenerasi itu memang lebih sulit ya. Jadi kalau K2 itu mencegah, tidak mengobati Alzheimer. Termasuk juga nanti di pembuluh darah di kaki, di tangan, misalkan pasien diabetes itu suka kena neuropati, kesemutan, kebas, segala macam. K2 apakah membantu? Ya, membantu aliran darahnya. Tapi aliran darahnya bagus, tapi kalau sel sarafnya sudah terlanjur rusak, ya kita butuh suplemen yang lain. Kita akan bahas di video berikutnya tentang neuropati dan suplemen apa yang biasanya direkomendasikan gitu ya. Nah, tapi kita fokus dulu di K2 dulu kali ini. Nah, K2 itu banyak studi juga menunjukkan bahwa menurunkan risiko kanker sampai dengan 30%. Tapi studinya besar, jadi sampelnya harus banyak ya. Jadi kalau, "Dok, saya minum K2 tetap kena kanker," ya itu mungkin Anda termasuk yang 70%. Jadi risiko kankernya berkurang hanya 30%, tidak menghilangkan sepenuhnya. Terutama kanker prostat. Jadi kalau laki-laki ya lebih bagus kalau Anda mau konsumsi vitamin K2. Nah, kalau gagal ginjal gimana? Gagal ginjal itu juga direkomendasikan. Kenapa? Karena pembuluh darah yang menuju ginjal pada pasien gagal ginjal itu biasanya terjadi sumbatan. Nah, dengan kita mengurangi sumbatan itu dengan K2, ya kalsiumnya nggak jadi numpuk, itu kita membantu aliran darah menuju ginjal, mengurangi juga dengan beban ginjal, akhirnya ginjalnya mungkin tidak semakin jelek ya. Yang jelas perbaikan lah gitu. Nah, terus apalagi kalau dikombinasikan dengan vitamin D gitu. Jadi kalau vitamin D, terutama D3 dan K2 itu kombinasi yang bagus untuk pasien gagal ginjal. Tapi kalau ada harus milih, vitamin D aja juga oke, karena studinya tentang gagal ginjal lebih banyak menunjukkan vitamin D saja itu bisa membantu memulihkan fungsi ginjal pada pasien gagal ginjal, atau setidak-tidaknya menjaga jangan sampai lebih turun lagi fungsi ginjalnya. Nah, vitamin D3 dan K2 ini interaksinya sangat bagus. Kenapa? Karena satu, vitamin D meningkatkan penyerapan kalsium. Tapi kalsium yang diserap misalkan dari makanan, misalnya kita makan nih vitamin D, ada susu, ada macam-macam, kalau nggak ada vitamin D-nya itu penyerapannya sedikit. Nah, vitamin D-nya ada, penyerapan bagus, kalsium masuk ke dalam darah, percuma juga kalau dari darah tidak ada yang masukin ke tulang ya. Atau kalau nggak ada yang masukin ke tulang, akhirnya semua berada di darah. Kalau berada di darah, semua bisa bikin penumpukan di pembuluh darah, terutama arteri, jadi penyumbatan nantinya. Nah, vitamin K2 juga mencegah pembuluh darah untuk mengendapnya kalsium. Caranya apa? Dengan mengaktifasi otot-otot polos di pembuluh darah. Jadi kalau K2-nya kurang, nggak ada yang masukin ke tulang, terus ke darah, di darah juga nggak ada yang membuang tumpukan kalsium itu. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Malah vitamin D doang gitu akan bikin jadi penyumbatan pembuluh darah dan osteoporosis. Gitu. Nah, vitamin K2 paling banyak saat ada K1, ada K2. K1 itu banyak kita dapat dari sayuran hijau. Sementara K2 kita dapat dari produk hewani dan produk fermentasi. Hewani misalkan daging, susu, telur, dan sebagainya.
Terus fermentasi itu biasanya kita dapat dari misalkan kimchi, natto, tauco, tape, dan sebagainya. Nah, tapi vitamin K2 yang kita dapat dari hewani itu sekarang jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena lebih banyak hewan itu sekarang dapat makanannya bukan sayuran hijau. Jadi kalau K2 itu didapat dari perubahan K1. Jadi K1 yang didapat dari makanan rumput, daun. Jadi kalau sapinya makan rumput, makan daun, vitamin K2-nya akan tinggi. Tapi kalau sapinya tidak makan rumput, ya makanan ternak, itu dagingnya, kandungan K2-nya akan lebih rendah. Makanya orang modern udah makan daging, makan telur, makan yang protein hewani, itu K2-nya rendah, jadi banyak sumbatan gitu. Kenapa? Karena ya yang dimakan sapinya makannya bukan rumput, bukan daun gitu, tapi makanan ternak. Itu yang terjadi. Jadi kalau bisa carilah telur ayam, misalkan ayam kampung yang makanannya masih alami, bukan makanan ternak. Atau kalau daging sapi, carilah yang makannya rumput gitu, atau grass fed gitu ya. Nah, tapi kan sulit ya. Kalau sulit, misalkan masih kurang juga, terpaksa harus minum suplemen. Jadi suplemen itu jalan terakhir kalau asupannya memang kurang. Nah, yang disarankan berapa sih suplemen K2? Ternyata dari banyak penelitian, rekomendasi yang tidak terlalu banyak sebenarnya dan juga cukup. Sebenarnya 32 mikrogram aja cukup ya sehari. Tapi ya kebanyakan akhirnya ya udah 200 mikrogram per hari. Jadi banyak yang jual juga dengan dosis-dosis yang luar biasa tinggi. Jangan, pilihlah dosis terendah yaitu 200 mikrogram per hari. Kalau rekomendasi saya adalah sebaiknya tadi bareng dengan vitamin D, D3, K2. Sekarang udah banyak kok yang produsen suplemen yang bikin gabungan D3 dan K2. Tapi kalau Anda tidak butuh-butuh banget, misalkan tidak ada risiko tadi penyumbatan pembuluh darah, Anda tidak diabetes, Anda tidak ada risiko osteoporosis, Anda belum menopause, nggak usah. Tapi kalau Anda ada risiko, misalkan tadi diabetes, pernah sakit jantung, pernah serangan jantung, pernah stroke, Anda masuk menopause gitu ya, ada risiko osteoporosis, minumlah. Kalau asupannya kurang. Tapi kalau asupannya cukup, nggak usah juga, nggak apa-apa gitu. Ya, jadi khusus yang punya risiko tadi. Ya, satu lagi, kalau Anda pakai obat pengencer darah yang jenisnya warfarin atau coumadin, itu patut hati-hati. Kenapa? Karena kita harus pantau namanya waktu perdarahan, proton mean time ya, atau INR. Kenapa? Karena ada interaksinya. Jadi ketika kita minum warfarin ya, itu memblok vitamin K1 dan K2. Ya, tapi ketika kita banyak minum vitamin K ya, walaupun misalkan K2 nih nggak ada hubungannya langsung dengan K1 yang bikin pembekuan darah, tetap aja ada interaksinya. Jadi misalkan biasanya pembekuannya dijaga dengan warfarin, ketika kita minum suplementasi itu bisa jadi malah ada pembekuan darah. Oke, sekali lagi kalau Anda memutuskan untuk minum suplemen, terus Anda punya faktor risiko, Anda sudah minum obat tertentu dalam jangka waktu lama, konsultasilah dulu dengan dokter Anda yang memberikan Anda warfarin atau coumadin ini. Perlu nggak saya suplemen K2? Ya. Tapi kalau misalkan Anda sekarang sudah suplemen kalsium, sebaiknya di stop. Kenapa? Karena sudah banyak pembuktian yang menunjukkan dengan suplemen kalsium justru malah meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah, terutama arteri. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.